Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayub dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi pengaruh propagasi terhadap komunikasi data pada jaringan nirkabel dengan dosen pengajar Pak Bengawan Alfarisi ST IPM. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel atau wireless network merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan media tanpa kabel untuk bisa saling terhubung. Jaringan nirkabel sering digunakan oleh jaringan komputer untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Untuk jarak dekat biasanya digunakan sebagai alat pemancar seperti Bluetooth. Sementara untuk jarak jauh biasanya digunakan sebagai satelit. Teknologi jaringan nirkabel dan contohnya. 1. Wireless fidelity atau Wi-Fi. Wi-Fi merupakan suatu teknologi yang menggunakan peralatan elektronik sebagai alat penukar data secara nirkabel melalui jaringan komputer dan koneksi internet dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, Wireless Local Area Network atau WLAN. WLAN adalah sebuah teknologi jaringan nirkabel yang termasuk dalam cangkupan satu area yang bersifat lokal, seperti di dalam satu bangunan atau gedung. Yang ketiga, Wireless Wide Area Network atau WWAN. WWAN adalah salah satu contoh sekaligus jenis jaringan nirkabel yang dapat dijangkau untuk area yang luas, seperti kota maupun negara. Biasanya penggunaan WWAN atau Wireless Wide Area Network ini dilakukan dengan menggunakan beberapa antena maupun satelit. Yang keempat, Wireless Personal Area Network atau WPAN. WPAN adalah jaringan nirkabel yang hanya dapat digunakan atau dapat dijangkau melalui area terdekat saja. Contohnya seperti infrared atau inframerah dan Bluetooth. Alat dan cara kerja jaringan nirkabel. 1. Inframerah atau infrared. Inframerah atau infrared adalah sekumpulan gelombang cahaya yang mempunyai frekuensi yang lebih rendah dari biasa diterima oleh mata manusia. Pada umumnya, inframerah banyak digunakan oleh sebagai besar sistem remote control yang ada di dalam TV. Yang kedua ialah Bluetooth. Bluetooth yakni sebuah teknologi yang memungkinkan terjadinya hubungan antara dua perangkat tanpa menggunakan kabel. Cara kerjanya bermula dari sistem Bluetooth yang ada di dalam alat komunikasi yang dipakai oleh pengguna pertama sebagai pihak pengirim untuk dihubungkan ke perangkat lain yang juga memiliki sistem Bluetooth sebagai pihak penerima. Yang kedua ada ad hoc. Ad hoc merupakan koneksi yang berjalan antara device Wi-Fi free to pair. Kelemahan dari ad hoc ini adalah apabila pemakaian Wi-Fi terhubung terlalu banyak, maka koneksi transfer data menjadi lambat atau lemot. Namun keuntungannya adalah penggunaannya relatif lebih murah. Yang ketiga ialah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan teknologi jaringan nirkabel yang paling banyak digunakan saat ini oleh masyarakat. Pasalnya, fasilitas Wi-Fi telah tersedia di berbagai banyak tempat, mulai dari kafe, restoran, hotel, department store, barbershop, hingga di warung-warung kecil. Cara kerja dari sinyal Wi-Fi tidak terhubung dan transfer data. Pasalnya, kekuatan sinyal Wi-Fi dipengaruhi oleh kekuatan lemahnya kemampuan ketika terhubung dengan suatu jaringan. Yang kelima ialah access point. Kehadiran dari access point diperlukan untuk mengatur lalu lintas data, yakni hubungan ke pusat transfer data. Kelebihan dari access point adalah transfer data dapat diproses dengan lebih cepat. Cangkupan areanya lebih luas, sistem pengaturan dan kegunaannya juga lebih terjamin. Biasanya penggunaan dari access point ini diterapkan sebagai hotspot Wi-Fi dari jaringan Wi-Fi perkantoran yang membutuhkan stabilitas serta sistem keamanan data yang terjamin. Apa itu propagasi? Propagasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan nirkabel
Kinerja jaringan nirkabel sangat tergantung dari konfigurasi pada physical layer atau PHY, seperti propagasi, antena, jarak antara transmitter, receiver, dan sebagainya. Propagasi dapat digunakan di antaranya adalah propagasi free phase, free space, dan propagasi to rate ground. Dalam bidang telekomunikasi, propagasi gelombang radio merupakan salah satu konsep yang dikenal dalam mode propagasi. Propagation model atau model propagasi adalah cara untuk memprediksi daya sinyal rata-rata. Seberapa besar pengaruh propagasi terhadap komunikasi data pada jaringan nirkabel? Pengaruh propagasi terhadap komunikasi data pada jaringan nirkabel sangat tergantung dari konfigurasi pada physical layer atau PHY, seperti propagasi antena, jarak antara transmitter, receiver, dan sebagainya. Propagasi yang digunakan dapat digunakan di antaranya adalah propagasi free space dan propagasi to rate ground. Selain itu juga terdapat dua metode yang dapat diimplementasikan pada jaringan nirkabel, yaitu metode basic access dan RTS atau CTS. Untuk dapat membandingkan pengguna kedua metode dalam dua propagasi tersebut, simulasi digunakan sebagai alat perbandingan di mana tolak ukurnya adalah throughput, data yang dibuang atau drop, dan kenal efisien. Kinerja dari jaringan nirkabel dapat dilihat pada ketiga kondisi tersebut. Hasil dari simulasi dan topologi yang digunakan memperhatikan bahwa pengguna propagasi to rate ground dengan metode basic access memberikan hasil terbaik di antara pengguna propagasi dan metode yang lain dengan nilai throughput. Propagasi free space. Contoh propagasi free space dipergunakan buat memperkirakan kekuatan frekuensi yang diterima ketika transmitter serta receiver tak mempunyai penghalang antara mereka. Model komunikasi yang menggunakan propagasi ini artinya komunikasi satelit dan microwave line of sight radio. Yang kedua, propagasi reflex to rate ground. Dalam mobile radio channel, single direct path antara base station serta mobile terkadang hanya peralatan fisik biasa buat propagasi serta rumus di free space kurang seksama bila pada penggunanya terdiri sendiri. Contoh propagasi to rate ground adalah model yang digunakan sebab berdasarkan pada optik geometri dan bisa digunakan buat direct path dan reflex asal ground antara transmitter serta receiver. Model ini dirasa sangat akurat buat memperkirakan kekuatan frekuensi pada skala luas menggunakan jeda beberapa kilometer buat sistem mobile radio dan menggunakan menara yang tinggi. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya. Saya menyimpulkan bahwa propagasi adalah fenomena penyebaran gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi komunikasi data pada jaringan nirkabel. Ada dua jenis propagasi yang sering digunakan, yaitu propagasi free space dan propagasi to rate ground. Propagasi free space mengasumsi tidak ada penghalang antara pemancar dan penerima, sedangkan propagasi to rate ground mempertimbangkan pantulan gelombang dari permukaan tanah. Selain propagasi, ada juga dua metode yang dapat mengimplementasikan pada jaringan nirkabel, yaitu metode basic access dan RTS atau CTS. Metode basic access adalah metode yang langsung mengirimkan data tanpa melakukan negosiasi terlebih dahulu. Sedangkan metode RTS atau CTS adalah metode yang menggunakan sinyal permintaan dan persetujuan sebelum mengirimkan data. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.